Indonesia adalah salah satu penghasil gas alam terbesar di dunia. Cadangannya ada di bawah tanah kita sendiri. Pernah berjaya dengan hasil minyak bumi di era tahun 1980-an. Diambil dari bumi kita sendiri. Tapi negara tetangga Singapura, negara sekecil Jakarta Selatan yang tidak punya satu pun sumur gas, menikmatinya dengan harga yang nyaris mustahil murahnya. Sementara kalian bayar mahal setiap bulan hanya untuk bisa masak di rumah. PT Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi sejak Sabtu 25 Desember. Penjual gas eceran di kawasan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur mengaku kenaikan harga gas ukuran. Dan ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah sebuah perjanjian dan ada nama-nama di baliknya yang tidak akan pernah kamu dengar sebelumnya. Oke, selamat datang lagi di channel Maharu. Di video kali ini kita akan mengupas topik yang cukup menarik sekali, yaitu salah satu misteri dari gas negara Indonesia. Dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi, hanya 20 yang telah dikembangkan. Dan di sini pernah nggak sih kalian itu lagi nongkrong di pesisir Batam pas malam-malam, terus kalian ngelihat ke seberang dan di sana gila banget, lampu-lampu Singapura itu kerlap-kerlip kayak lautan berlian, megah banget kalau terlihat dari jauh dan nunjukin statusnya sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Tapi kalian sadar nggak sih Bray, ada satu rahasia yang agak kelam nih di balik sebuah kemewahan itu. Sebagian besar energi yang bikin kota itu terang benderang itu datangnya dari perut bumi negara kita, yaitu negara Indonesia Bray. Dan ceritanya ada yang membuat emosi di saat kita jadi tiang listrik buat negara tetangga. Jutaan saudara kita di sini di tanah air kita sendiri justru sering megap-megap nih ngadepin harga energi yang makin hari makin gak masuk akal. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan gas bersubsidi untuk kebutuhan memasak. Kalau kalian berpikir ini adalah sebuah kebetulan, kalian salah besar. Ini adalah buah dari sebuah cerita panjang, sebuah drama tentang perjanjian-perjanjian masa lalu yang efeknya itu kerasa banget ke kantong kita semua sampai detik ini. Gimana ceritanya? Negara yang katanya kaya raya gas alam, yang cadangannya melimpah, tapi rakyatnya malah ngerasain beban harga yang lebih berat. Nah, jawabannya itu tersembunyi, terkubur di dalam lembaran-lembaran kontrak kusam yang umurnya puluhan tahun. Di tengah pusaran dinamika geopolitik yang rumit, di dalam pertarungan abadi antara kepentingan nasional melawan kewajiban masa lalu. Penasaran ada apa semua sebenarnya di belakang ini? Hari ini kita nggak akan cuma ngobrolin di permukaan, kita bakal bongkar habis-habisan akar masalahnya dan tentunya dengan data yang tetap valid. Siapin kopi kalian, mari kita mulai. Biar kita bisa paham dan sefrekuensi ceritanya, kita harus berputar waktu dulu. Kita kembali lagi ke akhir dekade 90-an dan awal tahun 2000-an di negara Indonesia. Krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Kalian bayangin, di suatu saat itu Indonesia baru aja dihajar krisis moneter tahun 98. Ekonomi di negara kita anjloknya mati-matian. Rupiah nggak ada harganya sama sekali. Negara kita saat itu butuh duit, butuh investasi, butuh apapun buat bangkit lagi. Nah, di tengah situasi genting seperti itu, kita hanya punya harta karun, gas alam melimpah yang berada di perut bumi Sumatera, khususnya di blok koridor Sumatera Selatan. Tapi buat ngangkat harta karun itu ke permukaan butuh modal raksasa, triliunan rupiah buat bangun sumur pengeboran dan pipa-pipa yang super panjang. Nah, saat itu kita nggak punya duitnya Bray. Jadi solusinya kita butuh investor dan yang lebih penting kita butuh pembeli yang pasti, yang berani teken komitmen jangka panjang. Nah, disinilah Singapura, tetangga yang lagi butuh-butuhnya pasokan energi stabil buat menghidupi industrinya yang lagi kencang, masuk ke dalam gambar, masuk ke dalam peta ekonomi Indonesia.
Dan jadilah kesepakatan pemerintah Indonesia lewat Pertamina dan para kontraktor asing menaikkan beberapa perjanjian jual beli gas atau disebut dengan PJBG dengan perusahaan Singapura seperti perusahaan Gas Supply Pte Ltd atau GSPL, dan ini bukanlah sebuah kontrak sembarangan. Ikatan sakral yang durasinya 20 sampai 25 tahun. Bayangin, seperempat abad, Bray. Nah, di mana letak masalahnya? Di skema harga di bagian yang paling bikin nyesek. Dalam perjanjian yang diteken atau yang diambil pada era itu atau pada beberapa tahun sebelumnya, kita itu kondisinya saat lagi lemah. Harga jual gas kita diikat pakai formula yang nempel harga minyak mentah. Dan waktu itu kelihatannya wajar, tapi nggak ada yang menduga. Beberapa tahun kemudian harga gas di pasar internasional meledak gila-gilaan, jauh melampaui kenaikan harga minyak. Dan sementara negara-negara lain bisa pesta pora jual gas mereka dengan harga pasar yang selangit. Saat itu Indonesia cuma bisa gigit jari. Kenapa? Karena kita terikat perjanjian, Bray. Kita harus tetap menyuplai gas ke Singapura dengan harga sesuai kontrak lama yang jadinya super murah dibanding harga pasar. Biar kalian dapat gambaran, ini tuh kayak kalian jualan es teh di tahun 2000. Harganya kalian patok ngikutin harga kangkung seiket. Nah, tiba-tiba di tahun 2010 harga es teh itu di seluruh dunia naik jadi 5 kali lipat karena pemanasan global. Tapi kalian harus tetap jual ke tetangga kalian dengan harga patokan kangkung yang naiknya seuprit doang. Nah, hasilnya rugi dong. Kira-kira begitulah nasib kita selama 2 dekade. Indonesia Corruption Watch atau ICW bahkan pernah menyoroti potensi kerugian negara akibat kebijakan harga ekspor yang dianggap terlalu rendah ini. Angkanya selalu jadi perdebatan panas, tapi sentimen bahwa Indonesia nggak dapat keuntungan maksimal dari kekayaan alamnya sendiri itu begitu kuat dan terasa di dada, Bray. Rasanya itu kayak dirampok di rumah sendiri. Tapi biar adil, kita juga harus lihat dari sisi pengambil kebijakan saat itu. Mereka mungkin bakal bilang, jangan asal omong, tanpa pembeli pasti kayak Singapura yang mau taken kontrak atau take or pay. Mana ada perusahaan energi raksasa yang mau tanam modal triliunan di Indonesia. Tanpa mereka, gas itu cuma bakal jadi fosil selamanya di perut bumi Indonesia. Nggak jadi duit sama sekali. Nah, kontrak take or pay ini artinya Singapura wajib bayar gasnya baik dipakai atau tidak. Dan ini jaminan kita yang dibutuhkan saat itu, Bray. Dan ini adalah sebuah dilema klasik. Dapat duit pasti sekarang dengan harga terikat, atau gambling nunggu harga bagus tapi tanpa kepastian ada yang beli. Di saat kondisi seperti ini sulit kan? Cuma yaitu nasi udah jadi bubur. Dan selama lebih dari 2 dekade pipa-pipa gas dari blok koridor terus mengalirkan kekayaan alam kita ke seberang selat. Pipa itu bukan cuma menyalurkan molekul gas, tapi juga menyalurkan jatah kemakmuran kita ke negara tetangga. Sementara kita terkunci dengan harga masa lalu. Singapura saat ini menikmati pasokan energi yang stabil dan harganya masih bisa ditebak, yang jadi salah satu fondasi utama kesuksesan industri ekonomi mereka. Dan yang pastinya jadi salah satu fondasi utama kesuksesan industri dan ekonomi mereka. Perasaan ketidakadilan inilah yang jadi pemicu utama pertanyaan kita hari ini. Kok bisa kekayaan alam kita seolah lebih banyak dinikmati sama orang lain? Oke, sekarang siap-siap, Bray. Di bagian ini ceritanya jadi makin personal dan bikin berpikir 2 kali. Karena judul video ini kan bertanya, mengapa rakyat beli mahal? Nah, mungkin kalian bakal bingung kalau gua kasih tahu faktanya secara teknis. Harga gas untuk industri Indonesia itu sebenarnya bisa lebih murah daripada Singapura. Lah, terus di mana masalahnya? Kok bisa kita yang ngerasa jadi lebih berat? Jadi gini, pemerintah kita sadar kalau industri dalam negeri butuh energi yang kompetitif dan bisa bersaing. Makanya diluncurkanlah sebuah kebijakan yang namanya harga gas bumi tertentu atau kita sebut saja HGBT. Gas dijadikan sebagai bahan baku substitusi impor. Itulah kemudian agar industri itu bisa kompetitif, maka diberikanlah HGBT.
Nah sekarang kalau dari 7 itu rasanya hampir dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Lewat kebijakan ini, pemerintah mematok harga gas untuk 7 sektor industri strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Di angka sekitar 6 hingga 7 dolar per MMBTU. Harga ini jelas jauh lebih rendah dari harga gas industri subsidi di Singapura. Di atas kertas ini langkah yang keren banget. Pro industri dalam negeri. Dengan gas murah, pabrik pupuk bisa menaikkan harga jual ke petani, yang ujungnya bikin harga pangan lebih murah. Pabrik keramik dan baja bisa bersaing sama produk impor dari Cina, yang artinya proyek bangunan bisa lebih terjangkau. Secara teori, semua ini bakal berujung pada harga-harga barang yang lebih murah untuk kita semua. Keren kan? Tapi tunggu dulu, ada jebakan Batman-nya. Jebakan utamanya yaitu kuota. Pemerintah memang mensubsidi setelah antara harga pasar dengan harga HGBT ini. Tapi anggaran negara kita itu terbatas, nggak bisa jor-joran. Akibatnya volume atau jumlah gas untuk program HGBT ini juga sangat terbatas. Nah di sini kalian mungkin udah bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ini layaknya kalian dapat kupon bensin subsidi 20 liter sebulan dari pemerintah. Tapi kebutuhan mobil kalian buat kerja itu 100 liter sebulan. Sisanya 80 liter ya harus beli pakai Pertamax Turbo yang bikin kantong juga menjerit. Nah pabrik-pabrik di 7 sektor tadi itu ngalamin hal yang sama, tapi skalanya raksasa. Apa yang terjadi waktu pabrik-pabrik itu udah kehabisan jatah kuota gas murah HGBT-nya? Produksi nggak mungkin berhenti dong, bisa-bisa rugi besar. Nah mereka terpaksa mau nggak mau membeli sisa kebutuhan gas dari pasar komersil dengan harga non-subsidi. Harga inilah yang jadi biang keroknya. Laporan dari forum-forum industri nunjukin bahwa ketika pasokan HGBT nggak terpenuhi 100%, industri harus beli gas komersial yang harganya bisa loncat gila-gilaan. Dari yang tadinya bayar 6-7 dolar, tiba-tiba harus bayar 12 hingga 14 dolar. Bahkan pernah disebut tembus 15 dolar per MMBTU atau lebih, bray. Bayangin, biaya energi tiba-tiba naik 2 kali lipat, lebih gila. Nah pertanyaannya, gimana caranya pabrik bisa bikin rencana bisnis kalau biayanya kayak roller coaster gitu? Ketidakpastian pasokan dan harga inilah yang bikin pusing tujuh keliling. Forum Industri Pengguna Gas Bumi atau FIB udah berulang kali teriak-teriak dan ngeluh terkait pemerintah. Mereka bilang kalau pasokan HGBT ini nggak pasti dan sering kurang. Ancamannya yaitu efisiensi, pengurangan produksi, sampai PHK karyawan itu benar-benar sangat nyata. Dan ini bukan lagi sekedar isu teknis, tapi ancaman serius bagi ambisi Indonesia menjadi negara industri. Nah sekarang apa hubungannya sama kita rakyat jelata? Gede banget, bray. Di sini itu ada namanya efek domino. Dengerin baik-baik. Satu, ketika pabrik pupuk harus beli gas mahal karena jatah HGBT-nya kurang, biaya produksi pupuk jadi naik. Ujungnya harga pupuk untuk petani jadi mahal dan petani pun menaikkan harga jual gabahnya. Akhirnya harga beras, sayur, dan semua makanan di meja makan jadi lebih mahal. Setelah itu nomor 2, ketika pabrik baja, kaca, dan keramik menanggung biaya energi yang nggak pasti dan sering kali mahal, harga material bangunan kayak besi, semen, keramik, dan kaca jadi ikut naik. Akibatnya harga rumah jadi makin nggak kebeli, biaya renovasi pun membengkak. Dan inilah yang namanya inflasi sistemik, bray. Harga gas yang gak stabil di level industri itu pada akhirnya menyebar dan menjelma menjadi kenaikan harga di semua lini, menggerogoti daya beli kita pelan-pelan tapi pasti. Jadi saat kita ngomong rakyat beli mahal, ini bukan cuma soal harga tabung LPG 3 kilo yang naik 1.000-2.000. Ini tentang biaya hidup kita secara keseluruhan yang secara sistemik jadi lebih tinggi gara-gara ketidakbecusan dalam mengelola sumber daya alam sendiri. Dan ada ironi paling puncaknya, di saat semua bersamaan pipa gas kita masih dengan setia dan tanpa gangguan mengalir 24 jam nonstop ke Singapura. Nah setelah itu di seberang pulau sana mereka itu dapat kepastian pasokan dan harga yang justru nggak didapatkan oleh industri kita sendiri. Kita yang punya sumurnya tapi kita yang menanggung ketidakpastiannya. Gimana nggak nyesek, bray?
Selama bertahun-tahun Indonesia itu seperti raksasa yang tangannya diikat sama kontrak-kontrak yang lawas. Kita lihat aja kekayaan alam kita dikirim ke luar negeri. Sementara di dalam negeri kita itu masih kelimpungan. Tapi kan kesabaran itu ada batasnya ya. Sebuah negara nggak bisa selamanya didikte atau disetir terus, nggak bisa. Seiring meningkatnya kebutuhan gas domestik yang makin mendesak dan suara-suara kritis publik yang makin kencang juga, kesadaran akan kedaulatan energi akhirnya mulai tumbuh subur di kalangan pemerintah. Ada titik di mana kita akhirnya bilang cukup, dan titik baliknya tiba ketika kontrak-kontrak penjualan gas ke Singapura itu mendekati masa kadaluarsa atau kontrak habis, khususnya kontrak pasokan dari blok koridor yang akan berakhir pada 2023. Pada posisi ini banyak yang pesimis, paling-paling juga diperpanjang dengan syarat yang gitu-gitu lagi. Tapi apa yang terjadi, Bray? Cukup bikin kaget banget. Sebuah gebrakan yang ditunggu-tunggu pemerintah melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas dengan tegas menyatakan ada sebuah sikap prioritas nomor 1, 2, dan 3 adalah kebutuhan dalam negeri. Bahwa sonar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya. Nah, wacana untuk menarik kembali seluruh pasokan gas dari blok koridor yang selama ini diekspor ke Singapura sempat menguat drastis. Rencananya keren, ekspor itu akan ditutup total pada 2023 dan semua gasnya dialihkan untuk menambal defisit pasokan industri domestik terutama di Jawa Barat. Nah, langkah ini itu jelas mengirimkan sebuah sinyal yang super kuat ke Singapura dan dunia. Era gas murah dengan syarat-syarat lama yang merugikan Indonesia telah berakhir. Game over. Enak kan? Tapi dalam hubungan antar negara, realitasnya sering kali lebih diplomatis. Kita nggak bisa main potong kompas gitu aja. Ya udah kalau gitu gua nggak kerja sama lagi, nggak bisa gitu, Bray. Singapura itu mitra dagang dan investasi yang penting buat Indonesia. Jadi dialog tetap berjalan. Hasilnya sebuah kesepakatan baru yang jauh lebih berpihak pada kepentingan kita. Ekspor gas ke Singapura memang diperpanjang hingga 2028. Tapi dengan dua perubahan fundamental yang merubah segalanya. Pertama, volumenya dipangkas drastis. Ada yang menyebutnya penurunannya hingga 30% hingga 40% dari kontrak yang lama. Dan ini bukan sekedar angka, Bray. Ini adalah bukti nyata bahwa alokasi untuk industri domestik sekarang jadi prioritas utama. Itu layaknya kayak gini, Bray. Kita ambil dulu jatah buat rumah kita, sisanya baru boleh dijual nih ke tetangga lain ataupun ke orang lain. Kedua, dan ini yang paling krusial, harga dalam kontrak perpanjangan ini harganya dinegosiasikan ulang. Menteri SDM saat itu bahkan menyebut dengan harga yang cukup bagus dan jauh lebih mencerminkan harga pasar saat itu. Dan kita nggak mau lagi didikte oleh formula harga dari 2 dekade yang lalu. Harganya kini itu dikaitkan dengan indeks harga gas global yang cukup relevan dan bikin pemasukan negara jadi jauh lebih optimal. Dan ini adalah sebuah pernyataan kedaulatan yang cukup gagah, Bray. Indonesia akhirnya berani bilang ini sumber daya kami, ini harta kami, dan kami yang akan menentukan bagaimanapun pemanfaatannya dan berapa harganya. Bagi Singapura, ekonominya sangat bergantung pada pasokan energi yang stabil. Langkah tegas Indonesia ini tentu menciptakan sebuah guncangan dan ketidakpastian. Mereka terpaksa harus lebih banyak bergantung pada LNG atau liquefied natural gas yang dibeli dari pasar spot global yang harganya terkenal sangat fluktuatif dan bisa berubah setiap saat tergantung situasi geopolitik dunia. Biaya energi mereka jauh lebih sulit diprediksi dan cenderung jauh lebih mahal. Dan kalian bisa melihat posisi tawar kita telah berubah 180 derajat. Kalau dulu di akhir 90-an kita yang butuh kepastian pasar dari mereka, sekarang situasinya lebih seimbang. Bahkan bisa dibilang kita lebih pegang kendali. Pemerintah bahkan secara terbuka bilang bahwa prioritas utama adalah mengatasi defisit pasokan di dalam negeri. Setelah itu muncul juga kajian serius untuk
untuk melakukan moratorium atau penghentian total ekspor gas melalui pipa setelah semua kontrak berakhir. Jika kebutuhan domestik kita harus meroket, sang Garuda yang dulu sayapnya lama terikat oleh belenggu kontrak masa lalu, sekarang bisa lebih bangkit dan mengepakkan sayapnya dengan lebih gagah. Perjuangan ini memang belum selesai, tapi langkah-langkah tegas ini telah meletakkan sebuah fondasi baru, fondasi untuk masa depan kedaulatan energi Indonesia. Kisah tentang gas ini kalau kita renungkan lebih dalam sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar pipa dan molekul metana, Bray. Ini adalah cerminan perjalanan bangsa kita dari sebuah negara yang di masa lalu merasa perlu mengikatkan diri pada kontrak-kontrak jangka panjang yang kurang menguntungkan demi pembangunan. Sekarang kita bisa berevolusi. Kita menjadi negara yang lebih percaya, lebih berani, dan lebih pintar dalam menata masa depan energinya sendiri. Dan ini adalah sebuah fajar baru. Ini adalah tentang era baru, kedaulatan energi. Kebijakan untuk memprioritaskan gas sebagai kebutuhan domestik ini bukan sekedar kebijakan ekonomi biasa. Ini adalah wujud dari amanat paling sakral dalam konstitusi kita. Kalau kalian pernah ingat pelajaran PPKN waktu sekolah pasal 33 Undang-Undang 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kemakmuran rakyat inilah kata kuncinya dengan mengalihkan lebih banyak gas ke industri dalam negeri. Apalagi jika nanti masalah kuota HGBT bisa teratasi. Kita sebenarnya sedang menanam benih untuk ledakan pertumbuhan ekonomi. Dan kalian bisa bayangin, sebuah skenario ideal, industri-industri strategis kita mendapat kepastian pasokan gas dengan harga yang kompetitif dan stabil, tanpa perlu was-was lagi soal jatah kuota. Kalau seandainya itu semua terjadi, apa coba yang akan terjadi? Industri petrokimia kita bisa memproduksi bahan baku plastik, cat, dan lainnya dengan lebih murah, mengurangi banjir impor dari negara lain, dan industri pupuk bisa menjamin pasokan untuk para petani dengan harga terjangkau, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan pangan nasional, dan industri baja dan keramik bisa jadi raja di negeri sendiri, membuat produk berkualitas dengan harga bersaing, dan ini menciptakan efek berani yang cukup dahsyat, karena akan ada jutaan lapangan kerja baru terbuka dan roda ekonomi di daerah-daerah industri akan berputar lebih kencang lagi, dan harga kebutuhan pokok kita berpotensi menjadi jauh lebih stabil. Visi ini bukan mimpi di siang bolong, Bray. Kita punya modalnya. Indonesia masih punya cadangan gas alam yang luar biasa besar yang jadi incaran dunia juga, dan kita punya harta karun raksasa seperti Blok Masela di Laut Arafuru yang disebut-sebut punya potensi cadangan hingga 18,54 TKF atau triliun kaki kubik dan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Ada juga proyek Indonesia Deepwater Development atau IDD di Selat Makassar. Jika semua harta karun ini bisa kita kelola dengan benar dengan prinsip utama domestik nomor 1, cadangan ini bisa menjadi bahan bakar roket untuk meluncurkan Indonesia menuju negara yang maju. Tapi tentu saja jalannya nggak akan semulus jalan tol. Tantangan terbesar kita adalah infrastruktur. Punya gas melimpah di Maluku atau di Natuna itu nggak ada gunanya kalau nggak ada pipa untuk mengalirkannya ke pusat industri di Jawa dan Sumatera. Pembangunan infrastruktur gas yang masif dan terintegrasi seperti mega proyek Cirebon Semarang atau Dumai Semangke atau DUSEM, yaitu sebuah pekerjaan rumah terbesar pemerintah selanjutnya. Ini itu seperti punya sawah super subur di Papua tapi lumbung padinya berada di Aceh. Gimana cara ngangkutnya kalau nggak ada jalannya? Nah, kebijakan hilirisasi atau pengelolaan di dalam negeri harus terus digenjot sampai maksimal. Jangan lagi, Bray, kita cuma jual mangga mentah. Kita harus bangun pabrik di sini untuk mengolah mangga itu jadi jus mangga. Setelah itu jadi olahan-olahan yang lain menjadi sebuah kemasan premium yang harganya bisa berkali-kali lipat.
gas itu jangan lagi cuma diekspor mentah-mentah. Kita harus bangun lebih banyak lagi industri untuk mengubahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti jadi metanol, amonia, ataupun DME, dimethyl ether, yang bisa jadi pengganti LPG. Setiap molekul gas yang kita angkat dari perut bumi harus memberikan keuntungan dan manfaat maksimal bagi bangsa Indonesia. Kisah tarik ulur kontrak gas dengan Singapura ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Kedaulatan itu bukanlah sesuatu yang diberikan atau jatuh dari langit, yaitu sesuatu yang harus direbut, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kemauan politik yang kuat dan dukungan yang penuh dari rakyatnya. Kisah ini intinya bukan cuma tentang gas, Bray, tapi tentang martabat bangsa. Ini tentang siapa yang paling berhak menikmati kekayaan alam yang terhampar megah dari Sabang sampai Merauke. Dan jawabannya cuma ada satu, rakyat Indonesia. Titik. Kita udah melihat bareng-bareng gimana perjanjian masa lalu bisa berdampak sistemik dan merugikan ekonomi kita. Dan kita sudah lihat bagaimana langkah-langkah berani mulai diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan dan merebut kembali kendali. Perjuangan untuk kedaulatan energi ini adalah sebuah lari maraton, bukan sprint. Jalannya masih panjang dan tantangannya masih banyak. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.